Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Palupi dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis hasil dari kuesioner sejarah Indonesia yang bertemakan agresi militer Belanda yang kedua. Sebelum itu, saya ingin berbanyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas kali ini, terutama kepada yang terhormat Ibu Maulida selaku pembimbing dan guru sejarah Indonesia, dan kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang saya sebarkan. Langsung mulai saja ya presentasi analisis hasil kuesioner sejarah Indonesianya. Penyebaran kuesioner saya lakukan pada tanggal 5 April tahun 2021 sampai tanggal 6 April tahun 2021. 100% respondennya itu merupakan pelajar dari rentan usia 16 sampai 17 tahun. Mayoritasnya berumur 16 tahun. 87,5%-nya adalah perempuan dan 12,5%-nya adalah laki-laki. Kita langsung mulai aja dari analisis pertanyaan nomor 1. Apakah Anda tahu tentang peristiwa agresi militer Belanda II? Jadi, agresi militer Belanda II atau yang biasa disebut dengan Operasi Gagak terjadi pada tahun 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Apakah Anda tahu bahwa Operasi Gagak merupakan nama lain dari agresi militer Belanda II? Seperti yang udah dijelaskan pada pertanyaan nomor 1, nama lain dari agresi militer Belanda II adalah Operasi Gagak atau yang dalam bahasa Belandanya itu Operasi Kraai. Pertanyaan nomor 3. Apakah Anda tahu bahwa agresi militer Belanda II terjadi pada tahun 1948? Jadi, Operasi Gagak atau agresi militer Belanda II ini terjadi pada 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Pertanyaan nomor 4. Apakah Anda tahu tentang laki-laki yang bernama Mr. Syarifuddin Prawiranegara? Jadi, Mr. Syarifuddin Prawiranegara adalah seseorang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membuat pemerintahan darurat RI atau biasa disebut dengan PDRI. Ketika presiden dan wakilnya serta beberapa tokoh-tokoh penting lainnya ditangkap oleh agresi militer Belanda II, kemudian diasingkan. Lanjut pertanyaan nomor 5. Apakah Anda tahu jika Mr. Syarifuddin Prawiranegara bertugas membuat PDRI di Bukit Tinggi? Seperti yang sudah dijelaskan pada nomor 4, Presiden kita yaitu Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Hatta memberi tugas kepada Mr. Syarifuddin untuk membuat PDRI atau pemerintahan darurat RI. Nah, dia itu dikasih perintahnya ada di 2 tempat. Yang pertama di Bukit Tinggi dan yang kedua ada di India. Lanjut nomor 6. Apakah Anda tahu bahwa selain di Bukit Tinggi, Mr. Syarifuddin Prawiranegara gagal membuat PDRI di India? Sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik 2 buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, yaitu di Bukit Tinggi. Kedua, jika ikhtiar Syarifuddin gagal, maka mandat tersebut diberikan kepada Mr. A.A. Maramis untuk mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di New Delhi, India.
Tetapi Syarifuddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut. Maka bisa dinyatakan bahwa Mr. Syarifuddin gagal membuat PDRI di Bukit Tinggi dan di India. Lanjut nomor 7. Apakah Anda tahu tentang pemerintah darurat Republik Indonesia? Seperti yang dijelaskan pada nomor-nomor sebelumnya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang nomor 8. Apakah Anda tahu bahwa Dr. Bell tidak mengakui isi perjanjian Renville? Jadi, pada tanggal 18 Desember tahun 1948, Dr. Bell berpidato di radio kalau Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Waduh, kenapa tuh? Buat tahu jawabannya, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Apakah Anda tahu bahwa Belanda mengingkari perjanjian Renville dengan Indonesia? Sebenarnya, operasi gagak atau agresi militer Belanda yang kedua ini terjadi karena perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda diingkari oleh Belanda sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 10. Apakah Anda tahu bahwa operasi gagak diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta serta penangkapan tokoh-tokoh penting? Jadi, pas hari pertama Belanda sampai ke Indonesia, dia itu menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo. Nah, abis itu setelah dia merasa berhasil menguasai pangkalan udara tersebut, mereka berangkat ke ibu kota negara yang ada di Yogyakarta. Kemudian, Presiden serta tokoh-tokoh penting berhasil ditawan oleh Jenderal Spoor setelah ia mengira bahwa ibu kota telah diduduki, maka dimulailah penyerangan oleh Belanda. Pertanyaan nomor 11. Apakah Anda tahu bahwa Bandara Maguwo merupakan tempat Belanda menerjunkan pasukannya? Seperti yang dijelaskan di nomor sebelumnya, saat hari pertama Belanda sampai di Indonesia, mereka menerjunkan pasukannya ke pangkalan udara Maguwo. Pertanyaan nomor 12. Apakah Anda tahu bahwa Jenderal Spoor menawan S. Suryadharma, Soekarno, dan Hatta? Nah, di nomor-nomor sebelumnya kan dijelasin tuh, kalau misalkan si Belanda ini juga nyulik tokoh-tokoh penting. Nah, tokoh-tokoh pentingnya itu diantaranya ada presiden dan wakil presiden kita, Soekarno dan Hatta, serta S. Suryadharma. Nah, mereka itu ditawan oleh Jenderal Spoor dan kemudian diasingkan. Lanjut, nomor 13. Apakah Anda tahu tentang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan solusi? Jadi, semenjak presiden dan wakil presiden serta tokoh-tokoh penting negara Republik Indonesia ditawan oleh Jenderal Spoor dan diasingkan, kondisi Indonesia itu pemerintahannya kosong dan tidak ada kepala negara. Maka, Soekarno dan Hatta memberi tugas kepada Mr. Syarifuddin untuk membuat pemerintah darurat RI. Nah, menanggapi keadaan Indonesia seperti ini, pada tanggal 24 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan solusi-solusi, yaitu bebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 14. Apakah Anda tahu rombongan Jenderal Sudirman kembali ke Jogja pada 1949? Jadi sebenarnya, Jenderal Sudirman merupakan pemimpin dari perjalanan bergerilya selama 8 bulan
dengan jarak yang ditempuh kurang lebih 1000 km dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, kemudian setelah berpindah dari beberapa desa, tanggal 10 Juli tahun 1949, rombongan Jenderal Sudirman ini kembali lagi ke Jogja. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Anda tahu bahwa pemerintah Belanda melakukan pendekatan dengan mengajukan penawaran kepada Sultan Hamengkubuwono IX? Di tengah absennya pemerintah Republik yang dimana presiden, wakil, serta tokoh-tokoh penting masih diasingkan dan masih ditawan, pemerintah Belanda itu melakukan pendekatan dengan mengajukan penawaran kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Yang penawarannya itu berisi negara bagian Jawa Tengah di bawah kekuasaan Belanda. Sekian presentasi dari saya. Bila dalam penyampaiannya terdapat kata-kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, jika ada saran ataupun kritik dari berbagai pihak, sangat diperlukan. Tidak lupa pula harapan saya sendiri terhadap presentasi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.